Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami, salam sehat. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Tertulis dari kitab Matius 10 ayat 39. Demikian bunyinya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian kami sampaikan. Judul renungan kita pada hari ini adalah sebuah pengorbanan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, teks renungan ini memiliki alasan tersendiri mengapa dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Teks ini lahir dari sikap Yesus terhadap murid-muridnya soal mengikut Yesus, bahwa ada konsekuensi yang sangat berat yang harus ditanggungnya, yakni nyawa. Orang yang ketika dianiaya mempertahankan nyawanya dengan menyangkal Kristus, akhirnya akan kehilangan nyawanya itu selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, orang yang kehilangan nyawanya karena pengabdian kepada Kristus akan menyelamatkan jiwanya untuk selama-lamanya. Jadi dapat dikatakan saudaraku, sebagai pengikut Tuhan haruslah mengabdi, haruslah rela berkorban demi Kristus itu sendiri. Memang tidaklah mudah untuk menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, mengutamakan kehendaknya daripada kehendak manusia yang condong adalah kedagingan. Ternyata saudaraku, pengorbanan itu tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan, bagi orang-orang yang taat pada perintahnya. Upah atau hadiah yang amat mahal diberikan olehnya, yakni dirinya sendiri yang menyelamatkan anak-anak yang mana menyerahkan hidupnya kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, bercermin dari nats ini, timbul pertanyaan untuk saudara dan saya. Apakah kita sudah memahami apa arti kita sebagai pengikutnya? Lalu, apakah kita bersedia untuk melakukannya? Sebagai orang Kristen yang sudah dewasa akan mampu mewujudkannya. Komitmen yang kuat benar-benar dibangun dengan dasar iman kepada Tuhan, sehingga tidaklah goyah. Bila diperhadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi pandemi COVID-19 yang melanda dunia hingga saat ini, sudah banyak korban kematian, sakit penyakit, ketakutan di mana-mana. Bagaimana kita menyikapinya ini, saudaraku? Adalah jawabannya, tetaplah tegar, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan kita, baik suka maupun duka. Di samping itu, nyawa kita dipertaruhkan demi Kristus. Mungkin saja kita dibenci, ditolak, dihina, disingkirkan, dikucilkan, bahkan taruhan nyawa sekalipun. Untuk mengikut Dia, Tuhan kita, haruslah kita bersedia. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita lakukan untuk Dia, Tuhan yang mengasihi kita selalu, yakni pengorbanan seutuhnya bagi Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat semua yang Engkau berikan kepada kami. Khususnya firman-Mu yang telah kami dengar, di mana kami dituntut suatu pengorbanan secara total dalam hidup kami. Karena Engkau telah mati untuk kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa melakukannya dengan sepenuh hati kami. Kami sadar Tuhan betapa keegoisan kami sering muncul, sehingga kami lebih memikirkan kepentingan kami, mempertahankan nyawa kami, padahal seharusnya kami harus berkorban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi Kristus. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk merenungkan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Mereka di dalam suka maupun duka Tuhan, kiranya Engkau hadir, hampiri mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, agar Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berduka cita, agar Tuhan memberikan penghiburan. Bagi mereka yang lemah imannya, agar Tuhan kuatkan. Tuhan, kiranya kami juga mempersiapkan diri kami untuk beribadah esok hari di rumah-Mu yang kudus maupun di tempat kami masing-masing. Kami serahkan hari ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam kasih Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapak semuanya biarlah kita rasakan Tuhan Maha Baik. Amin.